Mari saya mengajak kita buka Alkitab. Kita buka juga aplikasi Bible kita. Amsal 3 ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Izinkan saya membacakannya ya. Demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mau dengar, baca, refleksikan dengan kuat. Dan tentu yang lebih penting adalah melakukannya. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Selamat ya kepada teman-teman kelas 6. Sebentar lagi SMP. SMP. Bangga juga kepada dan hormat cinta kasih kepada papa mama, papi mami semua. Kita bersyukur kebaikan Tuhan luar biasa. Juga kepada kepala sekolah, bapak ibu guru yang sudah dengan jerih lelahnya mempersiapkan, mengajar, dan dalam setiap ujian ya, dan apapun juga yang sudah dilalui. Tuhan memberkati keluarga juga dan keluarga besar Kota Modern. Berkat Tuhan itu direnda. Nah, ini yang pertama. Ini refleksi yang pertama. Merenda masa depan. Merenda yaitu dari sekarang. Jadi kalau apa yang ada hari ini, direndanya ya dianyam, dirajut, dibuat, dibangun dari yang kemarin. Dan kalau tematik pada saat ini, di Purnawidya yang penuh dengan sukacita bahagia kita ini, masa depan direnda hari ini. Tapi semuanya membutuhkan keyakinan tentu. Dalam perspektif atau cara pandang kita sebagai orang Kristen, pengikut Tuhan, keluarga-keluarga Allah, siswa-siswi, dan semua kita di dalam Tuhan, kita mengenal dengan iman, belief. Belief itu ada di Amsal 3 tadi, teman-teman dan Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat 5. Ayat 5. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada apa? Ya, pengertianmu sendiri. Pemazmur di teks ini, di ayat bagian ini, konteks ini juga menegaskan bahwa hikmat itu sesungguhnya kebenaran yang tidak hanya dibicarakan, tapi dilakukan dalam hubungan pribadi, tetapi juga komunal bersama dengan orang lain, keluarga, sahabat, dan banyak orang dalam hubungannya dengan Tuhan. Kalau kita memberi respons, tanggapan atas cinta kasih, kebaikan, berkat, karunia yang melimpah, maka kita akan berakar di dalam kebenaran itu dan kita bisa menghasilkan buah yang benar dan yang baik. Perjalanan sekolah dasar itu adalah yang terpanjang secara durasi. Minimal
di konteks kita di Indonesia. Bayangkan, mayoritas pastikan dari kelas 1 ada ya, terus sama-sama kelas 2, 3, 4, 5 sampai 6. 6 dan sekarang di garis finish. Kalau balik kepada refleksi pemazmur, maka sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan, keluarga besar Kristen Tuhan yang berjalan dalam durasi yang panjang ini, maka kita mensyukuri atas kasih dari Allah Bapa Surgawi yang memelihara kita. Baik pada waktu senang, ya, atau pada saat yang seperti kedagingan itu kayaknya tidak senang. Masih ingat teman-teman bagaimana perjuangan? Ya, tugas-tugas yang diberikan. Masih ingat Bapak Ibu Saudara dengan keletihan, ya, kecapean segala sesuatu yang harus dipersiapkan dalam proses belajar mengajar. Masih ingat bagaimana, siapa ayo ngaku yang pernah bandel, ya, melakukan hal-hal sadar atau tidak sadar, tidak taat aturan atau melanggar, ya kan? Tapi semua itu menjadi bagian. Segala tugas-tugas yang diberikan, segala proses yang harus dijalani, walaupun demikian sulitnya, ini menjadi pembentukan akan kasih Allah. Begitu juga dengan pandemi kita sekarang kan. COVID-19, #stay at home, di rumah aja, ini memurnikan kita. Ini membentuk kita semua. Sampai apalagi kita sekarang purnawidyanya, ya kan? Kelulusan kalian, kelulusan kita semua sebetulnya, syukur kalian, syukur kita semua ini, tapi dilakukan online. Tidak atau berbeda dengan yang sebelumnya. Tapi banyak pembentukan yang baik. Baik jasmani, kesehatan kita, betul kan? Tapi juga secara rohani. Di dalam kasih Allah. Kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Keluarga, Bapak Ibu guru, seluruh teman-teman kelas 6, keluarga besar kita SDK Kota Modern. Dan biarlah seperti nama sekolah kita, kita boleh menjadi penabur akan cinta kasih Allah itu. Atas pembentukan dan cinta kasih yang kita terima dalam proses yang panjang ini. Ini yang dimaksud dengan menganyam tadi. Merenda tadi. Merajut tadi. Untuk masa depan. Untuk future kalian. Saya, Pak Pendeta, sebagai sahabatmu, selain mengucapkan selamat, saya berdoa. Semua siswa-siswi kelas 6 angkatan ini, khususnya, masa depannya boleh lebih diberkati dan menjadi berkat garam dan terang dunia. Ya. Jangan takut atau khawatir. Takut mungkin bisa muncul, tapi jangan sampai jadi ketakutan. Khawatir bisa timbul, tapi jangan kekhawatiran terus-menerus melulu. Ayo berakar tadi di dalam cinta kasih Tuhan. Dan ini yang kedua. Sesuai tema, dalam hikmat Tuhan. Jadi bagian yang sudah kita terima, ke depan ada masa depan, itu harus menjadi kristalisasi hikmat. Membawa bagaimana Tuhan membentuk kita. Dan hikmat itu kunci teman-teman. Kunci kehidupan. Ada firman bilang pengetahuan bisa dikejar. Tetapi hikmat datangnya langsung dari Tuhan.
Oh ya, semua dari Tuhan memang. Tetapi hikmat untuk melakukan, membedakan mana yang baik, yang tidak baik, mana yang bisa dan harus dilakukan, mana yang belum. Dan kemudian membawa itu menjadi sebuah ucapan syukur. Inilah hikmat itu. SMP akan dijelang, nanti Tuhan berkati SMA, terus Pak Pendeta doakan kalian bahkan Tuhan berkati terus sampai kuliah, diberikan yang terbaik. Bahkan pekerjaan dan terus benar-benar jadi garam dan terang dunia. Ini kita mau masuki yang namanya era new normal. Normal yang baru. Aduh, banyak yang ribet dan ribut dengan definisi ini. Tapi Pak Pendeta mau ajak satu yang dari sisi yang lain untuk Purnawidya kita. Apa itu? Mari new normal, ada yang baru dari inside, dari dalam hatimu, pikiranmu, hati dan pikiran yang hidup dalam hikmat Tuhan. Minta Tuhan selalu tuntun hidupmu. Sehingga tiap hari itu adalah kesempatan baru untuk membahagiakan banyak orang. Dan setiap hari yang di depan itu menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa kepintaran, kecerdasan, usia muda, talenta, apapun. Nanti kalian jadi remaja, ya lebih lagi jadi dewasa. Betul-betul menjadi masa depan bagi kehidupan, bagi kemuliaan Tuhan. Ini yang dimaksud oleh bagian pengamsal di ayatnya yang ke-6. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Pesan Pak Pendeta, jangan berhenti baca firman, renungkan sabda Tuhan, rajin belajar, jangan kendor. Jangan bilang, oh ya kan sudah lulus, sudah pasti SMP. Jangan jumawa. Jumawa itu apa Pak Pendeta? Jangan sombong. Tetap rendah hati. Jadilah anak-anak Tuhan yang mau dibentuk. Jadilah anak-anak dan manusia yang mau dididik. Dan kalian akan menggapai masa depanmu, ya, yang indah di dalam Tuhan. Kalau kita selesai dengan Purnawidya ini, hilangkan hal-hal yang kurang baik, tinggalkan hal-hal yang kurang benar. Bahkan mungkin saya tidak tahu ada yang masih, aduh kenapa ya gak bisa melakukan perpisahan misalnya ya, kayak yang dulu-dulu. Udah, bawa semua sebagai ungkapan syukur pada Tuhan. Aduh, kapan ya bisa ketemuan ya sama teman, sama bapak ibu guru, sama kepala sekolah. Tuhan mempertemukan kita. Lihat ini di online ini. Ya, kita lebih fokus, kita lebih mensyukuri. Selamat kepada yang dengan prestasi-prestasi, kelulusan-kelulusan, ya, dalam pengumuman dan apapun juga, biarlah sore ini menjadi sore yang benar-benar momentum bahkan untuk kalian maju ke depan dan menjadi kebahagiaan bagi banyak orang. Saya mengajak kita baca sama-sama ya sebagai penutup 2 ayat kita pada saat ini. Masih ingat Amsal 3 ayat 5-6, silakan dibuka, disiapkan lagi teman-teman. Kita baca Amsal 3 ayat 5-6, 1, 2, 3 bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan
meluruskan jalanmu.